Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Nah, bertemu lagi nih dengan Ustazah Sahri pada pelajaran PPKN. Yuk, kita masuk kelas dulu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Nah, Ustazah ingin bertanya, mengapa sih persatuan dan kesatuan itu penting? Coba jelaskan. Nah, pinter sekali. Jadi, pada zaman dahulu kala, kemerdekaan itu membutuhkan persatuan dan kesatuan dalam rakyatnya. Coba bayangkan jika tidak ada persatuan dan kesatuan antar rakyat, apakah akan terjadi kemerdekaan seperti sekarang? Pastinya tidak, kan? Coba sekarang Ustazah ingin bertanya, apa sih perbedaan yang ada di sekitarmu? Nah, contoh kecilnya adalah di dalam keluargamu. Di dalam keluargamu atau di dalam lingkungan rumahmu pasti banyak sekali perbedaan. Contohnya seperti dari perbedaan suku. Misalnya kamu suku Jawa, tetanggamu suku Madura. Apakah dengan adanya perbedaan itu kamu tidak bisa hidup rukun? Pastinya tidak, kan? Kamu akan saling toleransi sehingga nantinya terciptalah persatuan dan kesatuan itu. Jadi perbedaan itu adalah kekayaan bangsa kita. Nah, untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, bagaimana sih sikap untuk mencapai persatuan di dalam perbedaan itu? Yang pertama ada sikap peduli. Ustazah ingin tanya, peduli itu apa sih? Peduli adalah menyadari bahwa orang lain itu mempunyai kebutuhan yang berbeda dari kita. Jadi kita juga harus tahu apa yang orang lain itu suka ataupun tidak suka. Itu namanya sikap peduli. Yang kedua yaitu mendahulukan kepentingan bersama. Oke. Kepentingan bersama ini dapat mencakup kepentingan suatu lingkungan masyarakat, sekolah, atau negara. Selanjutnya, sikap yang ketiga yaitu toleransi kepada orang lain. Toleransi yaitu sikap saling menghormati atau menghargai antar individu meskipun terdapat perbedaan. Ketika kita bisa menerapkan ketiga sikap ini, yaitu sikap peduli, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi kepada orang lain, maka akan terciptalah yang namanya kerukunan. Sekarang coba kita lihat manfaat hidup rukun. Apa aja sih? Yang pertama, pasti di dalam kerukunan itu akan terciptalah kedamaian. Yang kedua, hidup akan aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Yang keempat, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan. Dan yang kelima, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan. Kita akan membahas bentuk-bentuk penerapan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kerjasama. Oke, kerjasama itu apa sih? Kerjasama adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, mempererat semangat persatuan. Yang keempat, membina kerukunan dalam bermasyarakat. Yang kelima, antar sesama masyarakat bisa saling membantu atau tolong-menolong. Yang keenam, hidup menjadi nyaman, tenang, dan damai. Dan yang ketujuh, yaitu masyarakat menjadi lebih kuat. Yang kedua, untuk penerapannya yaitu rela berkorban. Rela berkorban itu seperti apa? Yang pertama, menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nah, yang ketiga ini contoh dari rela berkorban. Salah satunya yaitu menyisihkan uang saku, termasuk contoh dari sikap rela berkorban. Yang ketiga yaitu sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah itu seperti
Hanya dulu para pahlawan kita tuh mengalami banyak sekali rintangan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi apakah mereka menyerah begitu saja? Tidak pastinya. Nah, karena dengan sikap pantang menyerahnya mereka, maka akan tercetuslah kemerdekaan seperti sekarang ini. Yang kedua, setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Yang ketiga, contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan sikap dari pantang menyerah. Selanjutnya, manfaat dari persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, nah sekarang kita akan melihat manfaat dan persatuan dari negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan lebih maju dengan adanya persatuan dan kesatuan. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Dan yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia akan terhindar dari perselisihan jika kita terus menerapkan persatuan dan kesatuan itu. Dan yang kelima, persaudaraan antar negara akan terjalin semakin erat. Oke, nah itu adalah penjelasan dari Ustazah mengenai persatuan dan kesatuan. Oke, terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.